Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembaran Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Dimas. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik teman-teman sekalian, untuk cerita kali ini, pengirim ceritanya ini namanya Dimas. Saat ini usia Dimas menginjak di angka 38 tahun dan sekarang dia tinggal di Jogja. Jadi cerita ini pernah terjadi di sekitaran tahun 90-an. Waktu itu Dimas lupa dia usia berapa, tapi yang dia ingat pada saat kejadian itu Dimas ini masih duduk di bangku SD, sekitar kelas 5 atau kelas 6 SD. Jadi Dimas ini lahir di satu desa di Gunung Kidul, dan mulai sampai dia besar, dia tinggal di sana. Di masa-masa SD itu dia menikmati betul tinggal di desa di daerah Gunung Kidul itu, karena di sana masih asri dan lebih dekat dengan pantai selatan. Kita tahu bahwa di pantai selatan di daerah Gunung Kidul terutama masih erat kaitannya dengan Kanjeng Ratu Kidul. Nah, banyak sekali kisah-kisah mistis yang terjadi di sana, terutama ketika pada masa-masa kerajaan, mulai dari kerajaan Mataram sampai kerajaan di Jogja. Ini semua terikat dengan yang namanya Kanjeng Ratu Kidul. Bahkan beberapa raja-raja Jawa pernah bersemedi di tempat-tempat tersebut dan menjalin komunikasi secara batin maupun secara spiritual dengan Kanjeng Ratu Kidul ini. Nah, sekali lagi kami tegaskan bahwa dalam cerita ini kami tidak bermaksud untuk membahas atau mengungkap lebih dalam tentang siapa Kanjeng Ratu Kidul ini, atau apa perbedaan antara Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyi Roro Kidul. Kami berlepas diri dari itu. Kalau mungkin teman-teman ada yang berbeda pendapat dengan itu tidak menjadi tanggung jawab kami, dan kami tidak lebih spesifik dalam hal itu. Nah, kita lanjut di cerita Dimas ini. Jadi Dimas itu kecil, dilahirkan di satu desa di Gunung Kidul. Seperti anak-anak pada umumnya, pada saat padang bulan atau pada saat bulan purnama itu mereka sering main di satu lapangan yang besar. Mereka main permainan tradisional bersama teman-teman yang lain, dan itu dilakukan Dimas dan teman-teman ini ketika ada padang bulan atau bulan purnama itu. Nah, sampai pada satu ketika Dimas ini usianya sekitar masih duduk di bangku kelas 5 SD. Seperti biasa ketika padang bulan atau pada saat bulan purnama itu, mereka kumpul. Jadi setelah Isya, mereka setelah sholat Isya dari masjid yang ada di sana, mereka langsung kumpul di satu lapangan. Dan mereka memainkan permainan tradisional. Kita tahu pada zaman-zaman itu belum ada HP seperti sekarang. Jadi permainan tradisional bersama teman-teman itu adalah permainan yang sangat menghibur sekali, dan benar-benar permainan tradisional itu masih dirindukan oleh generasi 90-an, bahkan sampai saat ini. Jadi pada waktu itu, Dimas seperti biasa main dengan teman-teman yang lain, dan tiba-tiba ada satu temannya ini yang kaget, dan akhirnya membuat permainan itu terhenti. Nah, beberapa teman yang lain ini tanya, "Kenapa kok berhenti? Kalian nggak dengar ada suara lolongan serigala?" Nah, begitu mereka semua berhenti, termasuk Dimas ini dengar. Dari kejauhan itu mereka dengar ada suara lolongan serigala. Yang menurut mereka, selama mereka tinggal di sana, mereka itu belum pernah sama sekali mendengar lolongan serigala. Jadi suaranya itu semakin terdengar jelas ketika mereka semua berhenti. Ada sekitar sampai 10 anak di sana yang mendengar semua tentang lolongan serigala itu. Jadi mereka dengar secara seksama, suara jauh sekali. Nah, dari situ karena mereka ini takut, akhirnya mereka semua berlarian menuju ke rumah masing-masing. Ketika sampai di rumah, ditanyalah oleh orang tuanya,
ono opo le? Kok tumben jam segini sudah pulang? Biasanya sampai malam. Nah si Dimas bilang, Pak, kita semua tadi dengar ada suara serigala Pak. Suaranya itu jelas sekali. Nah mungkin pada saat itu bapaknya Dimas ini menganggap namanya anak-anak. Mungkin yang didengar waktu itu bukan benar-benar suara serigala. Mungkin yang didengar waktu itu suara anjing atau suara hewan-hewan lain yang menyerupai serigala. Jadi waktu itu bapaknya Dimas langsung nyuruh Dimas, wes ayo, sudah sana, kamu cuci tangan, cuci kaki, terus tidur. Dan pada waktu malam, mungkin karena usia anak-anak, dia kepikiran betul tentang suara serigala. Biasanya suara-suara serigala atau lolongan serigala itu identik dengan film-film horor pada masa-masa itu. Jadi Dimas itu ketakutan, sampai-sampai hal itu kebawa mimpi. Nah dalam mimpinya itu, Dimas ini ngelihat di sebuah tebing, dia ngelihat ada serigala yang ukurannya besar sekali, warnanya hitam. Dan serigala itu nampak melolong menghadap ke arah bulan purnama. Nah dari situlah Dimas ini seolah-olah masuk dalam film-film horor pada masa itu. Dia benar-benar takut, dan karena dia ngelihat jelas ada serigala yang melolong waktu itu, dan dia lihat bulan purnama itu benar-benar besar sekali. Jadi dilihat dari kejauhan, sosok serigala ini seperti membentuk siluet. Nah dari situlah di mimpi itu Dimas ini semakin ketakutan sampai-sampai dia kebangun. Dan begitu kebangun dia panggil-panggil bapaknya, Pak, Pak, Pak. Begitu bapaknya datang, Dimas ini keringatnya sudah bercucuran semua. Dia cerita bahwa malam itu dia mimpi ketakutan sekali karena melihat ada sosok serigala yang melolong. Nah bapaknya menenangkan sekali lagi, wes tole, yang kamu dengar tadi pada waktu kamu main sama anak-anak itu bukan suara serigala. Itu anjing yang letaknya ada di desa yang sana itu loh. Kan memang ada yang pelihara. Jadi mungkin waktu itu bapaknya ini coba menenangkan Dimas. Dimas pun akhirnya tertidur ditemani bapaknya malam itu. Nah pagi harinya Dimas pun sekolah bersama teman-temannya. Seperti biasa mereka janjian di satu jembatan kecil. Untuk selanjutnya mereka jalan bareng-bareng menuju ke sekolahnya. Nah begitu teman-teman sudah berkumpul, mereka pun berangkat rame-rame menuju sekolah. Sampainya di sekolah, mereka saling cerita. Dan Dimas cerita lagi tentang mimpinya malam itu, bahwa dia bertemu sosok serigala. Nah anehnya, salah satu dari teman Dimas ini ternyata mimpi hal yang sama. Dan mimpinya itu persis seperti apa yang diimpikan oleh Dimas. Nah si anak ini, si temannya Dimas yang namanya Sutris ini juga bermimpi. Dia ngelihat ada sosok serigala, dan serigala ini melolong di belakang itu dengan latar belakang bulan purnama yang benar-benar besar sekali. Nah disitulah Dimas juga cerita, karena mungkin waktu itu banyak teman-temannya yang nggak percaya, jadi cerita itu pun berlalu. Nah ketika mereka pulang, mereka janjian lagi, weh nanti jangan lupa loh ya, sehabis isya kita kumpul lagi di lapangan, kita main-main lagi kayak kemarin. Oh ya Dim, ya Dim. Nah mereka pun pulang. Dimas kembali ke rumah, dan setelah selesai semua aktivitas makan-makan, dia pun berangkat menuju ke masjid untuk ngaji. Nah setelah isya, si Dimas ini pun pulang. Pada saat perjalanan pulang, ternyata Dimas ini sudah ditunggu teman-temannya. Ayo Dim, kita main lagi Dim, ke lapangan. Oh ya ayo. Jadi Dimas ini masih bawa buku ngaji, dia masih pakai peci dan masih pakai sarung. Dia belum ganti baju. Tapi karena teman-temannya sudah ingin bermain, akhirnya Dimas langsung segera menuju ke lapangan. Sarung dilepas, dia cuma pakai celana pendek, dan peci juga dilepas. Buku ngaji itu juga diletakkan di situ. Nah mereka akhirnya pun main. Ternyata sekitar hampir 1 jam mereka bermain di sana, tiba-tiba Dimas dengar lagi ada suara lolongan serigala. Nah hal itulah yang membuat Dimas ini diam. Karena saking takutnya, Dimas itu sampai nggak bisa gerak sama sekali. Nah teman-teman yang lain ini akhirnya ngeliat posisi Dimas waktu itu, langsung tanya, kenapa Dim? Nah karena hari kemarin itu mereka sudah dengar ada suara lolongan serigala. Jadi teman-teman Dimas itu akhirnya juga nangkep. Mereka pun ikut-ikutan diam. Ternyata hanya sepersekian detik, mereka pun dengar ada suara lolongan serigala. Dan suaranya ini lebih melengking dari yang hari kemarin. Suaranya benar-benar melengking.
Nah, dari situlah mereka langsung ketakutan dan mereka langsung kembali ke rumahnya masing-masing. Nah, pada saat di rumah, Dimas lupa kalau sarung, peci, dan juga buku ngajinya ini masih tertinggal di sana. Nah, karena si Dimas ini ketakutan, dia pun langsung bilang ke bapaknya, "Pak, sarung, peci, sama buku ngajiku masih tertinggal di sana. Tapi aku takut. Takut apa, Le? Yaitu, Pak, ada suara serigala lagi, Pak." "Walah, ayo sama bapak diambil. Kamu itu laki-laki kok takut sama hal-hal gituan. Ayo." Akhirnya Dimas ini diantar bapaknya menuju ke lapangan tersebut. Dilihat dari kejauhan, peci, sarung, dan juga buku ngaji masih tertinggal di sana. Diantarkanlah oleh bapaknya, dan begitu Dimas ini ngambil sarung, peci, dan juga buku ngajinya, tiba-tiba suara lolongan serigala ini terdengar lagi. Disitulah bapaknya Dimas langsung diem dan langsung melihat ke arah Dimas. Jadi Dimas itu ingat betul raut wajah bapaknya pada saat itu. Itu benar-benar kaget sebenarnya. Nah, tapi karena mungkin bapaknya waktu itu pengen menenangkan Dimas supaya Dimas nggak takut, jadi bapaknya itu seolah menyembunyikan ketakutannya itu. "Apa, Dim? Kamu kok ngeliatin bapak, Dim? Bapak dengar kan ada suara lolongan serigala itu?" "Oh enggak, ayo pulang ayo." Tapi selama perjalanan itu menuju ke rumah, kelihatan sekali kalau bapaknya itu juga dengar suara lolongan serigala karena bapaknya diam dan gak membahas apapun. Begitu sampai di rumah, bapaknya ini duduk-duduk di depan rumah dan sambil melihat ke arah luar, kayak seolah memikirkan sesuatu. Akhirnya Dimas pun keluar tanya ke bapaknya, "Bapak juga dengar kan ada suara serigala itu?" "Enggak, Dim. Kamu ini ngomong apa? Bapak gak dengar apa-apa kok." "Nah, bapak kenapa kok tiba-tiba duduk di depan rumah terus kayak mikir sesuatu?" "Oh enggak, bapak itu mikir karena besok bapak itu harus nyebut Pak Budi. Makanya bapak ini mikir besok naik apa nyebut Pak Budi. Nggak mikir suara serigala itu, ngapain?" Nah, akhirnya Dimas pun, oh ya sudahlah. Dimas pun akhirnya menuju ke kamarnya dan dia tidur. Nah, beberapa hari setelah itu, anak-anak ini, terutama teman-temannya Dimas ini, nggak berani lagi main di lapangan malam hari. Padahal pada saat itu masih bulan purnama. Nah, hari-hari pun berlalu, sampai 1 bulan kemudian, tiba-tiba ada satu tragedi yang membuat warga desa ini gempar. Pada saat itu si bapak-bapak ini bangun dari tidurnya, seperti biasa dia ngecek kandang kambing. Nah, begitu dicek, ternyata ada satu kambingnya ini yang mati. Dan posisi matinya itu sangat-sangat aneh. Di perutnya itu terlihat terbelah. Dan di dalam bagian tubuhnya itu, di bagian perutnya itu, bagian hati dan bagian paru itu sudah nggak ada. Jadi ada beberapa bagian ini yang memang sudah diambil. Dan yang membuat orang ini aneh, nggak ada ceceran darah sedikit pun. Disitulah akhirnya satu warga ini melaporkan ke pihak yang berwenang di desa. Dan akhirnya dicek bersama beberapa warga, dicek. Ternyata benar, dicek sekali lagi. Di dalam bagian perut itu ada beberapa bagian atau organ dari kambing itu yang sudah diambil. Nah, anehnya kalau memang ini dimakan hewan buas, kenapa kok nggak semua? Atau mungkin bagian kaki ada yang dicakar. Jadi bekas cakaran atau apapun itu nggak ada. Yang terlihat di situ, kambing ini mati dan perut itu seperti ada yang membelah, tapi secara rapi sekali. Nah, dari situlah mulai warga ini membicarakan, ini kira-kira ada apa? Nah, hari itu pun berlalu. Keesokan harinya ternyata ada lagi laporan dari warga desa yang lain bahwa kambing mereka ini juga ada yang mati. Dan pada saat itu 2 ekor kambing mati. Dan anehnya sekali lagi, kambing yang dimiliki oleh bapak-bapak ini mati dengan posisi perut yang terbelah. Dan ketika dicek, di dalam perut itu ada bagian organ yang sudah diambil. Ternyata juga sama. Dan posisi kambing itu mati, nggak ada ceceran darah sedikit pun. Nah, itulah yang membuat mereka ini heran dan merasa aneh. Kejadian ini adalah kejadian yang kedua. Nah, dari situlah warga desa ini sudah mulai merasa ada yang nggak beres dengan desanya. Akhirnya mulailah dibicarakan oleh warga desa. Mereka semua kumpul di satu tempat membicarakan kira-kira ini maling kambing ini atau yang membunuh kambing ini tujuannya apa? Apakah memang untuk ilmu hitam atau ada kegiatan-kegiatan tertentu, atau memang orang yang membunuh kambing ini memang punya satu kelainan dalam dirinya.
Jadi awalnya warga desa ini masih menganggap kambing-kambing ini mati karena dibunuh oleh seseorang atau manusia, tanpa ada sedikit pun yang berpikir bahwa kambing-kambing ini mati karena siluman atau makhluk gaib lainnya. Mereka belum berpikir sampai sejauh itu. Dari kejadian itu, akhirnya warga kampung ini sepakat untuk membentuk satu tim yang menjaga malam itu, seperti semacam pos kamling atau ronda malam. Nah, dipilihlah orang-orang tersebut dan termasuk salah satunya adalah ayahnya Dimas. Malam itu mereka mulai berjaga-jaga, terutama di lokasi yang dekat sekali dengan kandang-kandang kambing warga. Ada sekitar 7 orang di setiap masing-masing pos. Hanya sekitar 200 meter kemudian ada pos penjagaan lagi. Disitulah warga-warga ini menjaga. Dan pengakuan dari bapaknya Dimas waktu itu, ketika malam itu mereka menjaga, tiba-tiba mereka itu merasakan ngantuk yang luar biasa sekali. Padahal siang harinya mereka sudah tidur semua. Mereka sudah persiapan bahwa nanti malam mereka akan jaga-jaga malam. Jadi siang itu mereka tidur. Dan malam itu mereka semua ngopi supaya nggak ngantuk. Ternyata sekitar jam 11 malam mereka itu merasakan ngantuk yang luar biasa. Jadi satu persatu dari mereka mulai menguap. Dan bapaknya Dimas yang terakhir kali tidur. Jadi akhirnya mereka pun tidur. Dan mereka kebangun ketika ada adzan subuh. Nah, dari situlah ketika mereka bangun, mereka pun kaget. Loh, ternyata kita ini ketiduran toh. Iya Kang, aku juga ketiduran, aku sampai bener-bener gak sadar. Walah, yo kita ini kesirep namanya. Yo ini yang namanya kesirep. Coba kamu cek di kandang yang sana, aku ngecek di kandang yang sana. Masing-masing ini berpencar, dan ketika dicek ternyata bener. Nah, ada lagi korban kambing yang mati. Dan kondisi kambing itu ketika mati sama persis seperti yang kemarin-kemarin. Perut ini terbelah, dan gak ada satu tetes pun darah yang tercecer di situ. Akhirnya warga membicarakan hal itu lagi. Malam itu kita ini kesirep. Kita harus benar-benar buat satu amalan-amalan supaya kita ini jangan ketiduran. Ini bukan lagi manusia ini. Ini pasti bukan kelakuan manusia. Jadi ini pasti ada sesuatu yang terjadi di desa ini. Dan itu bukan manusia yang melakukannya. Nah, keesokan harinya warga jaga-jaga lagi. Mereka sudah dengan persiapan masing-masing. Siang itu mereka tidur lebih lama supaya malamnya mereka nggak ngantuk. Dan malam itu persediaan kopi dibuat yang lebih banyak supaya mereka terjaga dari tidurnya. Nah, ketika mereka jaga malam, sekitar jam 11 malam lebih, mereka pun mulai satu persatu merasakan ngantuk yang luar biasa. Dan pada waktu itu bapaknya Dimas ini juga merasakan ngantuk. Tapi bapaknya Dimas waktu itu sempat menahan rasa ngantuknya. Dia coba untuk tetap melek matanya supaya dia bisa menyaksikan ini sebenarnya siapa pelakunya. Tapi karena waktu itu ngantuk ini benar-benar nggak bisa ditahan, bapaknya Dimas ini pun tidur. Nah, sementara di pos penjagaan lain ada satu orang yang bernama Pak Pram. Pada waktu itu mungkin Pak Pram ini sudah niat dari awal bahwa yang melakukan ini bukan manusia. Jadi Pak Pram ini melakukan amalan-amalan tertentu. Sebelum Pak Pram ini berangkat menuju ke pos penjagaan, beliau mendirikan sholat 2 rakaat. Beliau minta petunjuk supaya dia ditunjukkan siapa pelaku sebenarnya. Berangkatlah Pak Pram menuju ke pos penjagaan. Pada saat itu sekitar jam 11 malam lebih, satu persatu dari teman-temannya Pak Pram di pos penjagaan itu sudah mulai ngantuk. Sebenarnya pada saat itu Pak Pram ini juga mulai merasakan ngantuk. Dan Pak Pram sadar, ini kita kesirep. Jangan sampai kita kesirep. Tapi teman-teman yang lain yang ada di sana ini sudah benar-benar matanya sudah nggak bisa nahan. Dan satu persatu dari mereka ini sudah tertidur akhirnya. Jadi Pak Pram akhirnya mulai membacakan sesuatu. Beliau istighfar dan minta perlindungan dari Tuhan. Beliau terus istighfar sambil mengamati di sekitarnya. Dan ternyata benar, hampir 10 menit kemudian semua teman-teman Pak Pram yang ada di sana ini sudah tertidur lelap. Jadi jarak antara Pak Pram dengan satu kandang kambing ini sekitar 20 meter. Jadi Pak Pram masih bisa melihat. Dan sesekali Pak Pram itu menyorotkan lampu senternya ke arah kandang kambing itu. Gak lama kemudian Pak Pram ini dengar ada seperti hewan yang mengendus. Nah, Pak Pram akhirnya menyorotkan cahaya senternya menuju ke kandang kambing itu. Dan ternyata Pak Pram ini kaget. Beliau itu melihat ada sosok anjing. Anjing ini warnanya hitam.
Dan besar atau tinggi anjing ini 3 kali ukuran anjing biasa. Benar-benar besar dan tinggi dan warnanya hitam. Nah, karena Pak Pram ini kaget, nggak pernah sebelumnya beliau ini ngelihat sosok binatang seperti ini yang besar sekali dan berbulu hitam. Jadi Pak Pram itu cuma diam. Dia sambil diam dan lampu senter ini masih menyorot ke arah hewan tersebut. Sekali lagi Pak Pram melihat si hewan ini mendekati ke arah kandang kambing. Dan tiba-tiba kambing yang ada di dalam kandang itu kayak seolah-olah tertarik. Padahal kandang ini terkunci. Tapi Pak Pram itu melihat persis kambing yang tadinya di dalam kandang tiba-tiba kayak seolah-olah ditarik oleh sosok makhluk ini. Dan posisi kambing itu tiba-tiba sudah ada di luar kandang. Dan setelah itu hewan hitam ini mengambil beberapa organ kambing dengan giginya. Setelah itu dia pun pergi dengan sekelebatan seperti bayangan hitam. Nah, beberapa detik kemudian barulah Pak Pram ini sadar, bisa ngomong dan manggil teman-temannya, dibangunkan semua. Wih, bangun, 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 kita kecolongan, kita kecolongan. Ketika teman-temannya bangun, mereka sadar sebenarnya pada saat itu mereka ini kesirep. Jadi kayak seolah-olah mereka ketiduran dan bangun. Ketika bangun, mereka tanya ke Pak Pram, kenapa Pak Pram? Itu loh, kalian nggak lihat. Jadi Pak Pram ini sambil menahan nafasnya. Karena saking takutnya Pak Pram dengan sosok hewan hitam itu, Pak Pram bilang ke teman-temannya, itu ada korban lagi. Kambingnya ada yang mati lagi. Kambingnya ada yang mati lagi. Semua orang pun langsung mendekat ke kambing itu dan dilihat ternyata benar. Kambing ini mati dengan kondisi yang benar-benar persis seperti sebelum-sebelumnya. Perutnya terbelah dan ada bagian organ tubuh yang sudah diambil. Jadi orang-orang ini semakin bingung. Dan mulailah keesokan harinya, orang-orang ini tanya ke Pak Pram, sebenarnya yang Pak Pram lihat itu apa? Pak Pram dengan lugas menyatakan bahwa yang melakukan ini bukan manusia. Yang melakukan ini bukan orang yang melakukan ilmu-ilmu hitam atau ilmu-ilmu tertentu, bukan. Yang melakukan ini adalah satu hewan buas yang entah hewan itu apa. Lebih mirip serigala, warnanya hitam dan matanya merah menyala. Tapi ukuran hewan ini benar-benar besar, melebihi hewan seperti biasanya. Nah, ketika orang-orang ini mendengar kesaksian dari Pak Pram, termasuk ayahnya Dimas waktu itu mendengar penjelasan dari Pak Pram, orang-orang ada yang berspekulasi bahwa itu hewan peliharaan dari Kanjeng Ratu Kidul, yang membuat mereka itu percaya kalau memang ini adalah hewan buas, kambing ini tentu yang dimakan bukan hanya organ dalamnya, tapi bisa-bisa semua bagian tubuhnya dimakan oleh hewan tersebut. Jadi kenapa mereka percaya? Karena kambing-kambing yang mati ini posisi perutnya terbelah dan yang diambil hanya organ tubuh bagian dalam, yaitu jantung dan hati. Selain itu nggak ada lagi yang diambil oleh si hewan ini. Nah, keesokan harinya mereka pun akhirnya berkumpul lagi. Ada satu orang yang bisa dikatakan beliau paham dengan hal-hal tersebut. Beliau juga meyakini ini berarti desa kita sudah didatangi Kanjeng Ratu Kidul. Entah apa tujuan beliau, yang jelas beliau ketika datang ke sini melepaskan hewan peliharaan itu. Ada kebiasaan di sana. Pada saat tanggal 1 Suro, mereka selalu larung sesaji di Laut Selatan. Nah, si orang ini, si bapak-bapak ini menyatakan, mari kita gelar satu larung sesaji. Nggak usah nunggu tanggal 1 Suro, kita gelar secepatnya supaya siluman-siluman ini, hewan peliharaan dari Kanjeng Ratu Kidul ini nggak mau ngobrak-ngabrik desa kita lagi. Si bapak-bapak ini dengan tegasnya ngomong seperti itu. Tapi ada beberapa warga yang juga tidak setuju, karena bagaimanapun juga prosesi seperti itu juga makan biaya dan perlu persiapan yang agak lama. Jadi beberapa warga juga tidak setuju. Pada akhirnya hal ini pun berlalu, tapi warga masih tetap berjaga-jaga di sana. Nah, sementara anak-anak yang lainnya, ketika biasanya mereka ketika bulan purnama main-main di lapangan, karena ada isu siluman tersebut, si anak-anak ini nggak berani keluar rumah, termasuk si Dimas tersebut. Karena isu ini sudah hampir sebulan, dan ketika datangnya bulan purnama, mereka nggak berani keluar. Nah, beberapa hari kemudian Dimas dan teman-teman ini bilang ke orang tua mereka pingin main di luar. Tapi karena setiap malam mereka dilarang oleh orang tuanya,
Akhirnya beberapa orang tua menyarankan, ya sudah Le, kalau kalian nggak boleh keluar malam, kalian mainlah sore hari, selepas asar kalian main. Nanti menjelang maghrib kalian harus pulang, karena gerandong ini sudah berkeliaran di desa kita. Nah, gerandong yang dimaksud adalah siluman-siluman yang dipercaya hewan peliharaan dari Kanjeng Ratu Kidul itu. Jadi anak-anak ini juga ketakutan, meskipun si anak-anak ini termasuk Dimas belum pernah melihat wujud dari sosok gerandong tersebut, tapi mereka sempat dengar suara lolongan serigala itu. Nah, sore harinya Dimas dan teman-teman pun main di satu lapangan. Mereka main seperti biasa, tapi suasananya tentu berbeda. Yang biasanya mereka main di bawah sinar bulan purnama, waktu itu mereka main di bawah terik matahari. Dan karena waktu itu terik matahari ini masih terlalu panas, jadi mereka pun akhirnya ogah-ogahan. Salah satu dari mereka menyarankan, udah yuk kita main di sekolahan aja, kan di sana banyak tempat-tempat teduh. Oh ya sudah, bagus, ayo ke sana aja. Mereka pun akhirnya anak-anak ini pindah tempat. Pada saat itu masih jam 4 sore, mereka menuju ke sekolahan SD di mana tempat mereka belajar. Karena situasi pada saat itu nggak ada jam belajar mengajar, jadi sekolah ini sepi dan banyak tempat teduh di sana. Mereka pun mulai main peta umpet. Jadi mereka mulai sembunyi satu sama lain dan nggak terasa hampir 1 jam mereka memainkan permainan peta umpet itu. Sampai-sampai dari mereka ini karena mungkin sudah terlalu bosan, ketika mereka sembunyi dimanapun selalu ditemukan oleh teman-temannya. Akhirnya Dimas ini punya ide, aku mau sembunyi di belakang sekolahan, biar teman-teman nggak bisa nyari lagi. Nah, mulailah ketika itu peta umpet dimulai. Dimas pun langsung menuju ke belakang sekolahan. Di belakang SD itu ada pemakaman umum, dan di samping pemakaman umum, persis di belakang sekolahan itu ada tempat untuk menaruh keranda jenazah dan perlengkapan-perlengkapan jenazah yang lain. Nah, disitulah mungkin karena terlalu asiknya, Dimas ini sembunyi dan memilih lokasi persis di bawah keranda jenazah itu. Yang ada di pikiran Dimas waktu itu, kalau dia sembunyi di sana, temannya ini nggak mungkin nyari, karena mereka takut menuju ke tempat tersebut. Dimas pun mulai sembunyi di sana dan dia langsung cari tempat yang menurutnya nyaman, persis di bawah keranda jenazah. Jadi keranda jenazah ini ditempatkan agak ke atas dan di bawah itu ada satu kolong kecil. Disitulah Dimas bersembunyi. Ditunggu hampir 2 menit, teman-temannya ini nggak juga ada yang datang. 5 menit kemudian sampai 10 menit, dan sampai-sampai tiba-tiba Dimas itu merasakan ngantuk yang luar biasa. Dia sampai-sampai nggak bisa nahan ngantuknya dan nggak kepingin pulang. Dia ngelihat lokasi di sana kayak seolah-olah itu memberikan kenyamanan untuk Dimas. Dimas pun akhirnya menselonjorkan kakinya. Dia cari posisi yang nyaman. Dimas pun mulai tidur. Dan nggak terasa Dimas ini pun akhirnya tidur di sana sampai malam hari. Nah, Dimas pun kebangun karena ada suara orang-orang yang ribut. Begitu Dimas bangun, dia ngelihat ke arah jalan desa itu ada orang-orang yang berkumpul, dia jalan beriringan. Jadi mereka jalan beriringan dan di tengah-tengah rombongan orang yang jalan itu ada satu perempuan yang ditandu dengan singgasana kursinya. Beliau itu duduk. Jadi Dimas itu melihat perempuan ini cantik sekali. Beliau pakai busana-busana seperti adat Jawa dan warnanya itu lebih banyak kehijau-hijauan. Sementara orang-orang di depannya dan yang paling depan itu memukul seperti kenong. Kenong ini dipukul dan di belakang masih ada rombongan yang lainnya. Nah, ketika rombongan ini berlalu, di belakang rombongan itu ada banyak sekali hewan-hewan yang mirip seperti anjing, tapi ukuran tubuhnya itu benar-benar besar dan bulu-bulunya itu hitam, matanya merah. Ada sekitar 20 lebih hewan seperti ini dan ukurannya besar semua. Nah, itulah yang membuat Dimas waktu itu ketakutan. Dan salah satu dari hewan ini melolong. Suaranya persis seperti serigala. Disitulah Dimas semakin gemetaran. Dan pada saat itu Dimas ini sampai-sampai nggak sadar bahwa dia pada saat itu ada di bawah keranda jenazah di malam hari. Dari situlah kemudian Dimas itu ngelihat di sekelilingnya. Dia baru sadar bahwa dia ada di pemakaman. Dan dia langsung ingat, loh, aku kan tadi siang tidur di sini. Barulah Dimas itu ketakutan karena kondisi waktu itu malam hari. Dia pun langsung beranjak pelan-pelan, dia jalan.
Dia jalan pelan, barulah dia keluar dari sekolahan itu. Ternyata di jalan desanya itu dia masih ngelihat rombongan yang tadi dilihat oleh Dimas ini masih jalan. Dia masih jalan di depan, jaraknya sekitar 30 meter dari Dimas. Akhirnya Dimas pun jalan pelan mengikuti rombongan itu. Dan gak lama kemudian ketika Dimas sampai di rumahnya, dia pun masuk. Ternyata di sana bapaknya Dimas ini nggak ada. Pada saat itu bapaknya Dimas ini lagi jaga-jaga di pos jaga. Dan ibunya itu benar-benar panik. Dia langsung peluk Dimas sambil tanya, "Gue sokongan dile, kamu ini dari mana le? Semua warga kampung ini lagi nyari-nyari kamu. Kamu itu kok nggak pulang dari tadi?" Jadi ceritanya ketika teman-teman Dimas ini pulang sore itu, Dimas ini nggak ada dalam rombongan teman-temannya. Dari situlah semua orang panik dan mulai mencari Dimas. Dan sampai malam itu ternyata selain untuk menjaga kandang-kandang kambing, orang-orang ini juga berusaha untuk mencari keberadaan Dimas. Keesokan harinya ternyata laporan dari warga, banyak lagi orang-orang ini yang kesirap sekali lagi. Ketika mereka jaga malam, mereka ketidur sekali lagi. Dan ternyata ada juga satu orang yang melihat pemandangan yang sama seperti yang dilihat oleh Dimas, yaitu Kanjeng Ratu Kidul. Nah, karena masalah ini sudah berbulan-bulan dan berlarut-larut, sementara di lain tempat banyak sekali kambing-kambing ini yang mati dengan kondisi yang mengenaskan seperti itu. Pada akhirnya warga yang ada di sana pun sepakat, ya sudah, kita gelar larung sesaji di Laut Selatan. Kita gelar untuk menghormati semua yang ada di laut, penghuni yang ada di laut, terutama Kanjeng Ratu Kidul. Anehnya, warga kampung ini nggak lagi mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi malam itu warga kampung seperti biasa, mereka jaga-jaga di pos jaga masing-masing. Dan ketika jam 11 malam, ketika seperti biasa mereka biasanya ngantuk, malam itu mereka sudah nggak ngantuk lagi. Dan mereka bisa menjaga kandang-kandang kambing itu dengan fokus. Nah, setelah hari itu dilakukan, berhari-hari kemudian nggak ada lagi gangguan semacam itu. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Dimas kepada Kembaran Sunyi. Kisah ini pernah terjadi di sekitaran tahun 90-an di daerah Gunung Kidul. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.